Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas, sebenarnya ini sudah pernah saya janjikan di beberapa video sebelumnya ya, baru sempat dibuat videonya sekarang. Jadi di video sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan atau menghitung PPh pasal 21 atas pembayaran rapel ya. Ini sering terjadi eh, di kita, baik di pemerintahan maupun di swasta, pembayaran atas suatu jasa atau pekerjaan yang sifatnya rapel. Apa itu rapel, kemudian bagaimana cara memotong PPh pasal 21-nya, kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kita mulai dulu dari definisi rapel ya. Jadi rapel ini merupakan satu bentuk nomina atau kata benda yang diucapkan rapel ya, seperti kita mengucapkan bebek ya, rapel begitu. Di mana rapel ini berarti atau diartikan sebagai bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan ya. Jadi kalau di misalnya saya manajemen telah memutuskan saya mendapat kenaikan gaji. Kenaikan gajinya dihitung sejak tanggal 1 Januari. Namun SK kenaikan gajinya baru saya terima di bulan April gitu, sehingga di bulan Januari sampai dengan bulan Maret mungkin, itu gaji yang saya terima merupakan gaji yang lama gitu ya, belum belum menggunakan gaji yang baru. Sehingga pembayaran rapel ini pada dasarnya adalah pembayaran atas penghasilan yang terlambat dilakukan gitu. Biasanya kalau di kami sih ada istilahnya terhitung mulai tanggal ya, terhitung atau TMT. TMT itu untuk menentukan sejak kapan penghasilan itu seharusnya diterima gitu. Jadi kalau misalnya TMT-nya sejak 1 Januari, artinya sejak 1 Januari saya seharusnya menerima penghasilan atau kenaikan gaji tersebut begitu. Meskipun pada kenyataannya penghasilannya belum dibayarkan, nanti biasanya akan dilakukan rapel. Jadi rapel itu pembayaran sekaligus ya, yang terlambat dilakukan. Nah, itu adalah definisi rapel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pada dasarnya dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 atas rapel itu konsepnya adalah dihitung kembali. Jadi seolah-olah keterlambatannya tidak terjadi gitu ya, atau seolah-olah pembayaran tersebut tidak terlambat dilakukan. Jadi kalau misalnya pembayaran atas rapelnya baru dilakukan di bulan April, maka akan dihitung kembali PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai Maret yang berapa yang seharusnya dipotong atas penghasilan yang baru begitu ya. Jadi sudah menggunakan penghasilan yang baru. Jadi konsepnya ini penting untuk ditanamkan bahwa dalam menghitung PPh pasal 21 konsepnya adalah menghitung kembali berapa seharusnya PPh 21 yang terutang atas kenaikan gajinya begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan contoh. Ini sebenarnya contohnya masih sama dengan contoh atas pegawai tetap ya. Ini kita belum masuk ke rapel, ini baru menghitung PPh pasal 21 biasa ya. Namanya Pak Reto, ya ini bukan ibu, tapi ini adalah laki-laki, Pak Reto. Mengapa kok tahu kalau ini laki-laki ya? Karena di sini mendapatkan PTKP-nya penuh ya, termasuk untuk tambahan yang menikah. Artinya dia laki-laki. Karena wanita kawin itu PTKP-nya sudah pasti TK 0 gitu ya teman-teman. Nah, ini contohnya ada Pak Reto pada tahun 2016 bekerja pada PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Pak Reto menikah tetapi belum memiliki anak. Pada bulan Januari penghasilan Pak Reto hanya dari gaji. Maka kita diminta menghitung PPh pasal 21-nya. Ini sesuai contoh di lampiran Per 16 2016. Maka yang pertama, dari gaji kita akan kurangkan dengan pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan ya. Antara lain ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Jadi kita kurang dari gaji 5.750.000, kita kurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5% kali 5.750 atau sebesar 287.500. Ingat, di sini maksimalnya adalah 500.000. Jadi kalau udah lewat dari 500.000, di sini tidak boleh lebih dari 500.000 ya. Artinya maksimal hanya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Kemudian Pak Reto juga membayar iuran pensiun sebesar 200.000 sehingga total pengurangnya
total pengurangnya sebesar 487.500. Maka penghasilan neto sebulan yang diterima oleh Pak Reto setelah ada potongan biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar 5.262.500. Nah, kembali karena penerapan PTKP itu tahunan, maka kita akan kalikan 12 ya. Jadi kita setahunkan, kita kalikan 12 menjadi 63.150.000. Kita kurangkan dengan PTKP. PTKP-nya tadi di soal disebutkan K0 ya, karena dia menikah namun belum punya anak, maka PTKP-nya adalah sebesar 58.500.000. Sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 4.650.000 setahun. Maka PPh pasal 21 terutangnya sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sebesar 5% kali 4.650.000 adalah sebesar 232.500 ini setahun ya. Kalau kita hitung sebulan, artinya angka ini perlu kita bagi 12, sehingga di bulan Januari 2016 PPh 21 terutangnya sebesar 19.375. Sehingga kalau ditanya, terus uang yang dibawa pulang Pak Reto di bulan Januari berapa? Ya, ini bisa kita hitung bahwa uang yang dibawa pulang oleh Pak Reto adalah 5.750 dikurang dengan 200.000 ya, tidak perlu dikurang dengan biaya jabatan karena pada dasarnya itu adalah biaya yang tidak ada ya, itu hanya salah satu ketentuan dari tata cara pemotongan PPh pasal 21 saja. Yang kedua dikurangi lagi dengan PPh pasal 21 terutang sebesar 19.000. Maka ini dikurang ini adalah take home pay atau uang yang dibawa pulang oleh Pak Reto di bulan Januari 2016. Dengan catatan tidak ada potongan lain dari perusahaan ya, misalnya ada potongan uang kas atau mungkin ada kasbon dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kondisi normal. Terus bagaimana kalau ada pembayaran rapel? Nah, kita masuk ke contoh berikutnya ya. Di contoh selanjutnya ini disebutkan bahwa pada bulan Juni 2016 Pak Reto menerima kenaikan gaji. Dari berapa? Dari 5.750.000 menjadi 6.750.000. Artinya gajinya naik sebesar 1 juta rupiah. Ya, dan berlaku surut. Nah, ini tadi saya bilang TMT terhitung mulai tanggal berlaku surut sejak 1 Januari 2016 ya. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Pak Reto menerima rapel sebesar 5 juta. 5 juta itu adalah kekurangan pembayaran gaji dari bulan Januari sampai Mei ya. Karena kenaikannya pada bulan Juni, maka gaji bulan Juni sudah dibayarkan penuh sebesar 6.750.000. Namun yang 5 juta ini rapelnya ini belum dihitung PPh pasal 21-nya ya. Maka di soal ini kita diminta menghitung berapa PPh pasal 21 atas rapelnya, atas uang rapelnya. Jadi di bulan Juni pemberi kerja menghitung PPh pasal 21 atas dua hal. Yang pertama atas rapel sebesar 5 juta dan yang kedua atas penghasilan bulan Juni itu sendiri ya, sudah menggunakan angka yang baru sebesar 6.750.000 sedangkan rapelnya sebesar 5 juta. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitung PPh pasal 21 atas rapel di sini diberikan ya. Jadi, kita akan hitung PPh pasal 21 seolah-olah Pak Reto sudah mengalami kenaikan gaji sebesar 6.750.000 ya. Jadi long story short, dengan gaji 6.750 ini udah kita hitung ke bawah, seharusnya PPh pasal 21 yang dipotong sebulan itu sebesar Rp66.875. Kenaikannya cukup banyak ya, padahal naik gajinya hanya 1 juta. Jadi dari kalau dia gajinya 5 juta, PPh pasal 21-nya sebesar 19.000, tapi kalau gajinya 6 juta ya, saya ulang, kalau gajinya sebesar 5.750, PPh pasal 21 terutangnya sebesar 19 juta. Tetapi kalau gajinya sebesar 6.750.000, PPh pasal 21-nya sebulan sebesar 66.000. Selisihnya sekitar 47.000 sendiri. Kenapa kok bedanya jauh banget ya? Karena meskipun kenaikannya hanya 1 juta, tapi PTKP-nya tetap ya, PTKP-nya tidak ikut naik. Makanya PPh pasal 21 kenaikannya cukup signifikan. Nah, kalau sebulan gajinya 66.875, maka PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari bulan Januari sampai Mei seharusnya adalah
5 bulan kali 66.875 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei itu 5 bulan kali 66.000 itu totalnya adalah sebesar 334.375. Namun kenyataannya yang baru dipotong adalah 5 bulan dikali 19.375 ya, itu masih dihitung dengan cara yang lama yaitu 96.875. Maka kekurangannya adalah 237.500 yang berasal dari 334.375 dikurangi dengan 96.875. Maka 237.500 ini adalah PPh pasal 21 atas rapel. Sedangkan PPh pasal 21 atas gaji bulan Juninya ya sebesar 66.875. Makanya di bulan Juni PPh pasal 21 yang dipotong atas Pak Reto adalah 237.500 ditambah dengan 66.875 ya. Atau sebesar berapa nih? Ya sekitar itu ya. Nanti dijumlahkan sendiri. Nah, iya, maka ini adalah PPh pasal 21 yang dipotong atas take home pay atas penghasilan Tuan Reto di bulan Juni 2016. Nah, seperti itu teman-teman cara menghitung PPh pasal 21 atas rapel. Jadi saya ulang lagi konsepnya adalah dihitung kembali seolah-olah pembayarannya tidak terlambat dilakukan. Nah, mudah-mudahan membantu dan mencerahkan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, kemudian follow saya di Instagram. Ini alamat blog ya di nasikudinisma.com, ini alamat email, serta tentu ini adalah channel YouTube yang sedang teman-teman tonton. Terima kasih telah mampir, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.